Aduh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D di sini di dalam mata kuliah praktikum material konstruksi akan menjelaskan tentang beton. Lanjut, Salman. beton. Pengertian beton. Beton merupakan campuran dari semen, air, dan agregat yang bisa dicetak dalam bentuk atau ukuran sesuai dengan yang kita butuhkan. Campuran dari beton ini adalah campuran yang biasa digunakan untuk membuat sebuah beton. Sampai saat ini, kebanyakan bangunan sudah menggunakan beton. Pentingnya campuran beton yang memenuhi syarat menuntut suatu kualitas beton yang memadai. Beton merupakan sebuah bahan bangunan yang dapat kita peroleh dengan cara membuatnya dengan manual ataupun menggunakan mesin. Beton memiliki tingkat kekuatan yang berbeda-beda dari setiap betonnya. Melalui sebuah uji coba, kita dapat melihat tingkat kekuatan beton dari hasil percobaan yang telah kita lakukan. Tujuan dalam melakukan praktikum pembuatan beton ini yaitu untuk mengetahui tata cara pembuatan beton dengan cara mencampurkan semen dan agregat dengan menggunakan uh, air molen, mencari hasil dari indeks properties dari material yang kita gunakan telah kita cari melalui cara yang telah dituliskan pada modul. Mendapatkan hasil dari kekuatan beton hari ke-7, 14, 28, dan dapat disimpulkan melalui persyaratan minimum dari setiap kuat tekan beton tersebut. Beton adalah suatu campuran yang terdiri dari pasir, kerikil, batu pecah, atau agregat lain yang dicampur jadi satu dengan suatu pasta yang terbuat dari semen dan air membentuk suatu massa mirip batuan. Selanjutnya ada agregat. Agregat kasar adalah kerikil sebagai hasil desintegrasi alami dari batuan atau baru berupa batu pecah yang diperoleh dari industri pemecah batu dan mempunyai ukuran butir antara 5 sampai 40 mm. Semen. Semen adalah serbuk atau tepung yang terbuat dari kapur dan material lainnya yang dipakai untuk membuat beton. Merekatkan batu bata ataupun membuat tembok, semen merupakan salah satu bahan perekat yang jika dicampur dengan air mampu mengikat bahan-bahan seperti pasir dan batu menjadi suatu kesatuan kompak. Agregat halus. Agregat halus merupakan agregat yang besarnya tidak lebih dari 5 mm, sehingga pasir dapat berupa pasir alam atau berupa pasir dari pemecahan batu yang dihasilkan oleh pemecah batu. Air. Faktor air semen atau water cement ratio WCR adalah indikator yang penting dalam perancangan campuran beton karena merupakan perbandingan jumlah air terhadap jumlah semen dalam suatu campuran beton. Sulfur. Di dalam percobaan uji tekan pada beton, sulfur merupakan bahan tambahan yang digunakan untuk meratakan permukaan beton. Pada agregat kasar, yang pertama ada pengujian berat jenis dan daya serap air. Pengujian ini bertujuan untuk menentukan volume yang diisi oleh agregat. Dalam pengujian ini juga, kami mengikuti standar-standar uji coba pada modul SNI 0319692008. Di sini kami menghitung berat jenis curah, berat jenis jenuh kering muka, berat jenis semu, dan penyerapan air, yang mana kami mendapatkan data yang pertama berat benda uji kering oven, berat benda uji kondisi jenuh, kering permukaan di udara, dan berat benda uji dalam air. Selanjutnya ada pengujian analisis saringan.
Pengujian analisis saringan ini bertujuan untuk menentukan gradasi atau penyebaran butir agregat. Dari hasil analisis saringan ini, kita dapat mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaian gradasi dengan spesifikasi. Dalam pengujian analisa saringan ini juga kami mengikuti standar uji coba pada modul SNI 03-1968-1990. Di dalam pengujian analisa saringan ini, kami menggunakan 2 kali percobaan. Selanjutnya, pengujian kehausan atau LA-test. Ini bertujuan untuk mengetahui angka kehausan yang dinyatakan dengan perbandingan antara berat bahan aus terhadap berat semula dalam persen. Di sini juga kami mengikuti standar-standar uji coba pada SNI. Selanjutnya ada pengujian agregat halus. Yang pertama ada pengujian kadar lumpur. Pada pengujian kali ini kami mengacu pada SNI nomor 03-4142-1996 tentang metode pengujian. Jumlah bahan dan dalam agregat yang lolos saringan nomor 200 atau 0,075 mm. Tujuan percobaan ini merupakan untuk menentukan besarnya persentase kadar lumpur dalam agregat halus yang digunakan dalam campuran beton. Kandungan lumpur yang bagus adalah kurang dari 5%. Dalam percobaan kita, memakai 2 kali percobaan, yaitu ada volume yang mana di percobaan pertama ada 30 cc dan percobaan kedua ada 45 cc. Lalu ada kandungan lumpur yang dimana 30% 30 cc dijadikan persen menjadi 3% dan 45 menjadi 4,5%. Lalu dihitung rata-ratanya kedua pengujian itu ditambah lalu dibagi 2 menjadi 3,75%. Dan hasilnya kadar lumpur kami bagus. Termasuk yang bagus. Selanjutnya ada pengujian analisis saringan. Pengujian ini mengacu pada SNI 03-1968-1990 tentang metode pengujian analisis saringan agregat halus. Pada kali ini, kita memakai saringan 37,5 19,1, 12,5, 9,5, 7,75, 2,36, 1,18, sampai 0,60. Lalu kami mendapat totalnya 1973, lalu mendapat FM 5,44. Pemilihan ukuran besar butir agregat maksimum, perkiraan air pencampuran dan kandungan udara, pemilihan rasio air semen atau rasio air bahan bersifat semen, tata cara pembuatan pencampuran beton dan hasil mix design. Di sini terdapat metode pelaksanaan uji tekan beton, yaitu siapkan alat uji
Lalu masukkan bahan campuran beton ke dalam mixer dengan urutan agregat kasar, semen, agregat halus, dan air. Setelah itu lakukan uji SLAM. Isi campuran ke dalam cetakan beton dengan 3 tahap, setiap sepertiga bagian dirojok 25 kali menggunakan alat rojokan. Ratakan, lalu angkat corong, kemudian ukur penurunan puncak pada corong. Setelah itu, masukkan beton segar pada cetakan silinder, masukkan dan ratakan, juga dirojok setiap sepertiganya 25 kali sampai terisi penuh. Lalu biarkan 1 kali 24 jam, beton yang sudah terisi penuh dengan 9 contoh silinder benda uji cetakan tersebut. Setelah 24 jam, buka cetakan lalu rendam di dalam air selama 7 hari, 14 hari, dan 28 hari. Lalu setiap benda uji dilakukan tes dengan hari yang telah ditetapkan. Setelah itu, tentukan kuat tekan dari setiap benda tersebut. Lumuri benda dengan sulfur, lalu lakukan kuat tekan. Setelah mendapatkan hasil kuat tekan, lalu hitung berapa MPa yang didapat. Di sini merupakan perancangan campuran beton yang kita rencanakan. Kuat tekan rata-ratanya kita mengambil nilai 25 MPa, lalu nilai SLAM rencananya 2,5 sampai 5 cm, lalu ukuran nominal agregat maksimum yaitu 37,5 mm. Dan data dari agregat halus, agregat kasar, dan komposisi campuran bisa dilihat pada tabel di samping ini. Lanjut ke hasil uji tekan 7, 14, dan 28 hari. Hasil kuat tekan beton, mutu beton yaitu 25 MPa dengan luas penampangnya yaitu 1/4 pi dikali diameter kuadrat. Diameter kita adalah 15 cm dan bisa kita simpulkan 1/4 pi dikali 15 kuadrat yaitu kita dapat 176,625 cm pangkat 2 atau kita jadikan milimeter yaitu 17.662,5 mm. Dengan rumus P sama dengan F per A, kita dapat mendapatkan hasil perhitungan yang 7 hari. Dengan kuat tekan beton 7 hari, sampel 1 dengan MPa-nya, kita akan mencari MPa-nya dengan kuat tekan beton yaitu 452,9 kN, kita jadikan Newton menjadi 452.900 Newton, dibagi dengan luas penampang yang tadi, sama dengan 25,6 MPa, dengan sampel 2 dengan rumus yang sama dan hasil yang telah didapatkan yaitu 16,6 MPa, dan nomor sampel ketiga dengan rumus yang sama yang kita dapatkan 12,3 MPa. Dan rata-rata hasil tersebut adalah ketiga hasil sampel tersebut kita gabungkan lalu dibagi dengan 3 yang mendapat 18,2 MPa. Untuk yang 14 hari dengan rumus sama, sampel 1 mendapatkan 18,5 MPa, sampel 2 mendapatkan 21,2 MPa, dan sampel 3 mendapatkan 24,6 MPa. Dengan rata-rata nilai yaitu 21,4 MPa. Ini adalah hasil kuat tekan beton 28 hari, yaitu untuk sampel pertama yaitu 27,1 MPa, untuk sampel kedua 27,1 MPa, untuk sampel ketiga yaitu 21,1 MPa, atau rata-rata yang kita dapat adalah 25,1 MPa. Dan ini tabel hasil ujian tekan hari 7, 14, dan 28 hari. Hasil di samping merupakan hasil perhitungan MPa yang telah didapatkan dari setiap tes uji tekan yang dilakukan pada beton yang dibuat. Tujuan untuk kuat tekan beton adalah untuk memilih beton segar yang mewakili campuran beton untuk benda uji bisa berwujud silinder. Hasil pengujian ini dapat digunakan dalam pekerjaan untuk perencanaan campuran beton. Dan ini adalah tabelnya, yaitu untuk pengujian 7 hari kita menggunakan tanggal 10 dan uji beton 14 hari juga tanggal 10, dan selesainya pun beda. Dari ujian 7 hari kita
nyelesainya tanggal 17, dan ujian 14 hari kita menyelesaikannya tanggal 24 hari. Dan setelah itu untuk uji 28 hari kita setelah membuat ujian beton setelah 14 hari. Dan ini adalah berat masa benar uji itu adalah berat beton 7 hari sebesar 11,711 kg. Habis itu sampel 2-nya 11 kilo 38 kg. Habis itu sampel 3-nya 11 kilo 782 kg. Habis itu sampel 1 untuk 14 hari yaitu 11 kilo 472 kg. Habis itu sampel 14 untuk silinder hari 14 yaitu beratnya yang sampel kedua 11 kilo 526. Habis itu sampel yang ketiga yaitu 11 kilo 569. Kalau yang ini adalah untuk 28 hari yaitu beratnya 11 kilo 703. Habis itu sampel keduanya 11 kilo 743 dan sampel ketiganya itu 11 kilo 515. Ini dimensinya yaitu ada L dan D. L itu adalah panjang betonnya. Nah, panjang betonnya itu 30 cm. Kita ubah ke milimeter jadi 300. Diameternya itu ya itu juga 15 cm. Habis itu kita ubah ke milimeter jadi 150. Nah, ini adalah luas bidang milimeternya yang tadi udah dijelasin nama Ecil, yang jelasin nama Tuku Haikal, yaitu 17.625. Nah, ini adalah gaya tekannya itu 452,9, habis 452,9, habis itu kita cari misalkan PF-nya itu adalah gaya yang ini kita ubah kilo newton ke newton jadi 452,900 dibagi 17.662,5 dan hasilnya ini yang kuat beton. Dan hasilnya kuat tekan betonnya ini 25,6. Dan selebihnya sama kayak gitu juga. Terus, Man. Dan ini adalah grafik uji tekan beton. Pada pengujian kuat tekan beton terdapat 3 sampel dari masing-masing umur beton. Pada uji kuat tekan beton umur 7 hari dapatkan hasil 25,6 megapascal, 16,6 megapascal, dan 12,3 megapascal. Pada uji kuat tekan beton umur 14 hari dapatkan 18,5 megapascal, 21,2 megapascal, dan 24,6 megapascal. Pada uji tekan beton 28 hari dapatkan 27,1 megapascal, 27,1 dan sampel kedua 27,1 megapascal dan sampel ketiga 21,1 megapascal. Setelah dihitung rata-rata 7 hari mencapai kuat beton 18,2 megapascal. Umur 14 hari itu yaitu rata-ratanya 21,4 megapascal dan umur 28 hari rata-ratanya mencapai 25,1 megapascal. Dari hasil pengujian kuat tekan beton, kita bisa mengetahui mix design mengalami kenaikan kuat dan dari umur 7 hari sampai umur 28 hari. Next, Man. Nah, kesimpulannya itu setelah melakukan penelitian ini dapat diberi kesimpulan bahwa beton umur 7, 14, dan 28 hari mempunyai kuat tekan yang mempengaruhi perbedaan waktu untuk perawatan beton tersebut. Semakin lama waktu perawatannya, hasilnya semakin mendekati perkiraan awal. Nilai kuat tekan perkiraan awal yang kami ambil itu sebesar 25 megapascal. Dilihat dari pengujiannya, umur 28 hari saling mendekati perkiraan awal. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa semakin lama beton dirawat akan lebih efektif dan efisien dalam kuat tekan betonnya. Oke. Oke, sekian presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.